Kita perlu melihat ya, ketika terjadi persoalan seperti ini, di mana oknum-oknum pelaku kejahatan yang menerobos sistem elektronik seseorang, itu dia bisa dikenakan pasal 30 ayat 1, ayat 2 Undang-Undang ITE, di mana ada pasal itu adalah mengatur tentang akses ilegal. Itu yang pertama. Nah, kan kita tidak bisa memprediksi apakah saya sedang mengalami tindak pidana, kesalahan atau apa gitu ya. Sehingga ketika ada pihak-pihak tertentu atau pelaku kejahatan yang berhasil mengambil data rahasia saya, lalu memanfaatkan data pribadi saya itu untuk menguras rekening saya dengan cara apapun, maka apa yang harus dilakukan adalah pertama-tama yaitu laporan kepada pihak kepolisian untuk mengambil langkah awal. Yang kedua, tentu ketika yang laporan kepolisian itu bisa diproses, tentu uang tidak otomatis kembali. Karena apa? Pembuktian secara pidana adalah sanksinya ketika terbukti yang si pelaku kejahatan ini disanksi dengan hukuman penjara. Tetapi untuk penggantian kerugian harus dengan gugatan perdata. Tentu ini adalah tindakan yang sangat lama, proses yang sangat lama di mana tidak secara otomatis uang itu akan kembali. Apalagi ketika tidak diketahui pelaku kejahatan ini. Ini yang menjadi ruang di mana tidak akan ada penyelesaian terkait tindak pidana ini. Karena apa? Pelaku kejahatan ini pertama sangat sulit untuk ditelusuri siapa pelakunya. Dengan hanya mengandalkan bantuan daripada pihak kepolisian, makanya dibuat laporan polisi yang pertama supaya si nasabah yang bersangkutan mengetahui siapa sih pelaku utamanya, siapa pelaku kejahatan ini sehingga uang saya hilang. Setelah proses dari pihak kepolisian tentu ada proses hukum lagi di kepolisian, di pengadilan. Tentunya ketika si pelaku ini ditangkap, ditahan, lalu diproses hukum di pengadilan. Ketika terbukti bahwa dia melakukan kejahatan itu, dia masuk penjara, dihukum hukuman pidana penjara. Ketika itu sudah terbukti dan sudah ingkrah putusan itu, barulah si korban ini bisa mengambil langkah hukum perdata dalam rangka mengembalikan kerugian dia dengan cara mengajukan gugatan kepada pengadilan. Tentunya di mana proses ini akan memakan waktu sangat lama sekali. Memang kalau kita lihat dari segi durasi waktu sangat lama, sangat tidak efisien, bahkan dia makin rugi karena harus membayar biaya perkara dan lain-lain. Nah, disinilah perbankan perlu memikirkan strategi cara penanganan bagi korban yang mengalami tindak pidana seperti ini harus dilihat memang satu by case ya, per case ya. Apakah memang ini kesalahannya murni dari pihak perbankan atau memang dari nasabah. Kalau dari nasabah, maka proses yang saya sampaikan tadi harus ditempuh oleh nasabah yang bersangkutan. Tetapi jika kepolisian misalnya mengatakan bahwa ini adalah dari pihak perbankan kesalahannya karena mungkin ketika dikonfirmasi kepada pelaku kejahatan ini dari mana kamu mendapatkan data ini? Misalnya ada pengakuan bahwa kami dapat data ini dari bank yang bersangkutan, maka berarti telah terjadi jual beli data nasabah yang dilakukan oleh perbankan yang bersangkutan. Bila ternyata oknum pembobol terbukti menggunakan data palsu atau aspal, apakah ini menjadikan tuntutan hukum semakin berat alias semakin berlapis? Dan juga sebetulnya apa ancaman hukum yang bisa dikenakan agar artinya ini memang benar-benar melanggar Undang-Undang ITE dan juga Undang-Undang terkait administrasi kependudukan? Banyak sekali sebenarnya pasal yang bisa dikenakan kepada pelaku kejahatan yang membobol data atau rekening nasabah ya. Yang pertama bisa juga dikenakan Undang-Undang ITE, pasal 30 ayat 1, pasal 30 ayat 2, kemudian juga pasal pemalsuan data, lalu kemudian pasal 65 Undang-Undang nomor 27 tahun 2022 juga bisa dikenakan, di mana di dalam pasal ini mengatur adanya sanksi pidana kepada pelaku kejahatan yang menggunakan data pribadi seseorang untuk mengambil keuntungan. Nah, ini bisa diterapkan kepada pelaku kejahatan yang merugikan konsumen itu, Mbak, nasabah. Baik, artinya memang ini akan memberatkan ya. Lalu Pak, saya ingin ada pertanyaan satu lagi. Apabila misalnya ternyata oknum ini melakukan kejahatan ini secara bersama-sama ya, artinya ada komplotan begitu. Lalu juga kita lihat ini kan sangat mungkin terjadi apabila ternyata memang oknumnya ini adalah orang perbankan sendiri. Sebetulnya kalau dari nasabah sendiri, apakah ini nanti akan membuat pelaku ini bertambah lagi begitu hukumannya?
Ya, seperti yang saya uraikan tadi, ketika si korban ini atau nasabah yang bersangkutan ini membuat laporan kepada pihak kepolisian, lalu kepolisian melakukan penyelidikan, lalu kemudian ditingkatkan ke penyidikan, maka akan diketahui siapa pelaku-pelaku yang terlibat di dalam tindak pidana ini. Jika terbukti ada oknum dari perbankan dari bank yang bersangkutan yang terlibat ke dalam proses tindak pidana ini, maka si yang bersangkutan itu bisa diambil tindakan hukum uh, dengan melaporkan dia juga secara pribadi, lalu kemudian semakin jelas pertanggungjawaban korporasi terhadap bank yang bersangkutan juga bisa ditarik bank yang bersangkutan. Karena apa? Proses kontrol kepada karyawan bersangkutan itu ada pada banknya. Jika terbukti bahwa karyawan yang bersangkutan membocorkan data nasabah, lalu kemudian mengambil keuntungan daripada itu, bank yang bersangkutan harus ikut Baik, bertanggung jawab. baik. Paling tidak bank yang bersangkutan itu bisa memberikan Ya, sanksi hukum kepada baik. karyawan yang bersangkutan.